dan apa itu Arafah. Nah, malam ini tentu spesial bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Malam ini sangat besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang datang menuntut ilmu, datang salat berjamaah, datang berzikir kepada Allah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana pahala di malam-malam kemuliaan ini. Yang ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, apakah amalan yang dilaksanakan sekarang ini bisa ditandingi dengan amalan pejuang di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, meski orang yang berjihad di jalan Allah. Dan satu hadis saya baca dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq, dalam bahasan tentang fadilah 10 pertama bulan Dzulhijjah, beliau menyebutkan satu riwayat, tapi saya belum merujuk kepada kitab hadis riwayat ini apakah derajatnya sahih atau tidak. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu disebutkan oleh Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan orang yang sholat malam di malam ini sama dengan sholat malam di Lailatul Qadar. Orang yang berpuasa di hari ini sama dengan puasa 1 tahun. Jadi sayang kalau nyak puasa orang ini Pak. Dan yang mungkin tidak berkesempatan puasa, saya sarankan Pak, jangan tinggalkan pahala yang lain. Kata Nabi, man fattara sha'iman falahu min ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'. Siapa memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala pemberian buka puasa itu dan pahala orang yang berpuasa menyantap makanan buka puasa yang diberikan itu. Nah, sedang beredar di kita kotak celengan yang diantara penggunaannya untuk membelikan menu buka puasa, ya baik itu gorengan, aqua dan sebagainya. Bila Bapak Ibu punya kelebihan, silakan ditaruh 5.000, 10.000 sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikut yang setia istiqomah mengamalkan tuntunan syariat Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan kajian tauhid kita, di atas meja ada satu kertas yang tertulis pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Dan saya berharap jamaah boleh, karena kita tidak buka tanya jawab karena waktu. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan Pak, boleh ditulis di rumah, nanti taruh di meja sini. Ya. Selama pertanyaannya masalah agama. Kalau sudah melenceng dari agama, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Ya. Ustaz, kira-kira calon presiden yang cocok yang mana Ustaz? Saya nggak akan jawab kalau yang begitu pertanyaannya. Ya. Tapi kalau pertanyaannya masalah-masalah syariah, masalah-masalah agama Islam, insya Allah akan saya jelaskan. Pertanyaan ini disebutkan dalam satu hadis. Minhum surraku fis shalah, atau kama qala Rasulullah. Ada di antara umatku kaum muslimin pencuri dalam salat. Siapa mereka pencuri dalam salat ini? Kata Nabi, la yutimma ruku'ahu summa ya'tadil wala yatimma i'tadaluhu summa yasjudu, dan seterusnya. Belum sempurna rukunya, dia sudah i'tidal. Belum sempurna i'tidalnya, dia sudah sujud. Nah, inilah pencuri dalam salat. Artinya subhana rabbil azim belum sempurna, dia sami Allahu liman hamidah. Belum terak DP punggung, so Allahu akbar. Nah, ini pencuri. Ya, tapi bukan pencuri yang dipotong tangannya, tapi ini yang diistilahkan oleh Nabi as-sariqu fis shalah, pencuri dalam salat. Ya, jadi jawaban kami bahwa yang dimaksud dalam hadis pencuri dalam salat itu orang yang salatnya tidak tumaninah. Ya, orang yang salatnya belum sempurna, dia sudah berpindah kepada gerakan berikutnya. Yang kedua, bagaimana hukum tumanina dalam salat? Nah, itu. Tumanina dalam salat itu hukumnya adalah rukun. Imam Syafi'i dalam masalah solat membagi solat ini 3. Yang pertama ada rukun solat, yang kedua ada wajib-wajib solat, dan yang ketiga ada solat sunnah-sunnah dalam solat. Rukun-rukun dalam solat itu Pak, ada 14 dalam mazhab Imam Syafi'i. Salah satu di antara 14 adalah tumanina.
14 rukun salat ini dalam madzhab Imam Syafi'i, apabila kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, batal salatnya. Maka orang yang tidak tumanina dalam salatnya, batal salatnya, tidak sah. Ya. Sama dengan yang tarawih 20 rakaat dengan durasi 7 menit. Itu tidak tumanina itu, Pak. Jangan salat di situ. Ustaz, ini orang mau salat, Ustaz larang. Enggak, maksud saya cari masjid yang lain. Jangan di situ, Pak. Karena tidak tumanina, dan tumanina itu dalam madzhab Imam Syafi'i, kita bermadzhab Syafi'i, adalah rukun yang kalau kita tinggalkan dia sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, batal salat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mohon dijelaskan lagi tentang syafaat. Ya, memang akan kita jelaskan syafaat, belum selesai. Insyaallah saya akan sempurnakan malam ini, mudah-mudahan bisa tuntas pembahasan tentang syafaat. Terima kasih yang sudah bertanya, mudah-mudahan bisa terjawab sesuai dengan diharapkan pertanyaan tersebut, dan bagi kita mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan atau tidak pengulangan pengetahuan yang mungkin kemarin sudah kita lupa. Nah, saya sebutkan kemarin bahwa syafaat itu ada dua. Ada syafaat khususnya Nabi SAW. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Tidak ada orang yang bisa masuk surga sebelum mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yang saya sebutkan kemarin maqaman mahmud. Ya, itu sudah saya ulangi lagi. Kemudian yang kedua, syafaat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan untuk menerima syafaat, yaitu orang-orang soleh minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin. Syafaat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat yang akan diberikan oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang mati syahid, oleh para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur. Mereka semua ini akan memberikan syafaat. Kemarin saya bacakan kepada antum satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rijalan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali mereka akan berikan syafaat, orang ini tidak masuk neraka. Makanya bagus kalau meninggal itu, Pak, banyak yang sholat. Kalau sampai jumlah mereka 40, dan 40 ini orang yang tidak berbuat syirik, itu asbab, kata Nabi SAW, kita dapat syafaat orang yang meninggal. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yawmal qiyamati. Banyak-banyaklah anda berteman dengan orang-orang soleh dari kalangan mukminin, karena mereka akan memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat nanti. Jadi Pak, berteman dengan orang soleh, jangan cuma cari-cari teman orang yang banyak doi. Kalau zaman kita sekarang ini kan senang dia bersahabat karena dia banyak doi. Kenapa? Sering ditraktir anak, ya, gampang minta rokok, ya. Padahal masya Allah, ulama-ulama kita termasuk Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin. Banyak-banyaklah kalian bersahabat dengan orang-orang saleh dari orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena mereka akan memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat nanti. Disebutkan dalam riwayat itu. Jadi pada waktu kita sering bersahabat dengan orang-orang saleh dari kalangan mukminin ini, setelah kita meninggal, Pak, dia masuk surga, dia akan cari kita. Mana Pak Haji Jamal? Mohon maaf Pak Haji ya, contoh saja. Mana Pak Haji Jamal? Cari di surga nomor 1, enggak ada, nomor 2 enggak ada. Semua surga dia cari enggak ada. Tanya kepada malaikat,
Oh, masih tersinggah. Ya, ternyata masih tersinggah di, mohon maaf, di neraka. Nah, karena dia sahabat kita di dunia nanti, waktu kemarin di dunia kita sering sama-sama bersahabat baik kita, maka orang soleh ini akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan syafaatku izinkan aku memberikan syafaat kepada Haji Jamal. Maka asbab itu, malaikat, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, keluarkan orang ini, dia telah mendapatkan syafaat. Maka dicabut kita di neraka dan dimasukkan ke surga. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang selalu mencintai di dunia ini karena Allah akan saling mencari mereka di akhirat nanti. Jadi Pak, orang ini yang sering baku dapat di sini malam Selasa, malam Jumat, insya Allah Pak, nanti orang meninggal, orang akan saling baku cari di sana. Mana Ustadz Mahmud? Belum ada. Ya, bisa juga begitu. Ya, atau saya mencari, mana kok Arifin Pepapa belum ada ini? Ya, saling mencari kita. Dan itulah untungnya bersahabat dengan orang soleh ini, akan memberikan syafaat satu dengan lainnya pada hari kiamat nanti. Disebutkan. Nah, ini syafaat yang kedua Pak, syafaat selain Nabi, yaitu orang-orang soleh. Maka bersahabatlah dengan orang soleh. Saya itu sedih kadang-kadang kalau ada acara, kadang saya duduk sendiri, nggak ada yang mau duduk di sini. Ustadz, ya, sungkan atau malu atau apa orang duduk dekat Ustadz. Padahal saya nggak pernah buat dia tersinggung. Kenapa antum harus sungkan? Lebih baik dia duduk dengan perempuan yang cuma pakai satu tali. Dia merasa nyaman dengan itu ketimbang duduk dengan Ustadz. Padahal Masya Allah, duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang ibadah, subhanallah, akan dicari kita di hari kiamat nanti. Ini hadisnya Pak, syafaat namanya ini, ya. Jadi syafaat itu adalah amalan kita sedikit, tercatat kita masuk neraka, cuman karena dapat syafaat Pak, tertarik jadi masuk surga jadinya. Maka carilah, ya, teman-teman orang soleh ini, Masya Allah. Cuman sekali lagi saya sebutkan dari awal bahwa persyaratan syafaat itu ada dua. Pertama, orang yang memberikan syafaat ini Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang menerima syafaat ini Allah izinkan dia menerima syafaat. Kalau orang musyrik Pak, meskipun anggap ini, mohon maaf ya, saya tidak mentazkiyah, tidak merekomendasikan diri saya. Andai saya pemberi syafaat Pak, di akhirat nanti saya cari Pak Jamal nggak dapat. Akhirnya saya tanya kepada malaikat, malaikat bilang kasih nggak Ustaz. Maka saya pun akan meminta kepada malaikat, ya, meminta kepada Allah. Allah pun memerintahkan kepada malaikat, ya, dengan syafaat itu maka ditarik. Tapi kalau Pak Jamal ini pembuat musyrik, Allah nggak izinkan. Ustaz, nggak boleh ente kasih syafaat sama dia, nggak boleh begitu, ya. Allah larang. Sama dengan Abu Thalib yang saya ceritakan kemarin. Maka dari itu, biarpun antum punya banyak teman orang soleh, biarpun antum punya anak orang soleh yang harusnya berikan syafaat, tapi kalau antum buat kemusyrikan, laksanakan perbuatan-perbuatan kesyirikan, nggak bisa dapat izin, ya, dari Allah untuk mendapatkan syafaat tersebut. Jadi harus berusaha Pak untuk dapat syafaat. Apa usahanya? Satu saja Pak, jangan bikin syirik. Jangan, gatal-gatal tangan dari tadi pagi Ustaz sampai malam ini. Oh, mau pegang doi banyak. Nah, itu tahayul khurafat, menghantar kepada kesyirikan. Nggak boleh begitu Pak. Ya. Cacak bunyi. Itu betul apa kita bilang. Ya. Toki meja. Kita bilang apa? Jangan cerita begitu, ya. Padahal orang baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang menentukan itu Allah, bukan binatang-binatang seperti itu. Orang kepercayaan terlalu tinggi, malam-malam begini masa kupu-kupu di rumah. Oh, ada tamu. Ya. Nah, jangan Pak punya kepercayaan begini. Ini menghantar kepada kemusyrikan. Ingat, yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki tauhid ini supaya kita dapat syafaat. Sekali lagi Pak, sudah 3 malam atau sudah 3 kajian berturut-turut saya membahas syafaat ini, dan alhamdulillah saya lihat bapak-bapak ibu-ibu paham.
Biarpun bapak ibu paham, tapi kalau bapak tidak berusaha untuk menjadi orang yang dapat izin Allah untuk menerima syafaat, nggak akan dapat itu syafaat. Syaratnya cuma satu, jangan buat kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan, Ustaz? Yang pertama, punya jimat-jimat. Jadi kalau masih ada di sini yang bawa jimat-jimat, entahlah itu dalam bentuk tulisan-tulisan Arab, atau benda-benda pusaka, atau rantai babi, ya, atau bindolo orang Gorontalo punya, ya, atau semisal dengan itu, Pak, sudah kasih keluar jo, karena itu penghalang syafaat, Pak. Kenapa, Ustaz? Kan huruf Arab, kan Al-Quran. Karena kita meyakini tulisan itu punya kekuatan, padahal yang kekuatan seharusnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Hindari kesyirikan. Kesyirikan yang pertama adalah percaya kepada benda-benda itu. Yang kedua, termasuk kesyirikan adalah meminta-minta di kuburan. Biarpun kuburan orang soleh, tidak boleh kita minta-minta di situ. Wahai Sunan Kalijaga, saya sudah lama menikah, belum dikaruniai anak. Mintakan kepada Allah supaya aku dapat anak. Nah, itu nggak boleh begitu, Pak. Kalau Bapak ingin dapat anak, langsung minta sama Allah. Jangan minta kepada Sunan Kalijaga. Ya, jangan minta kepada kuburan-kuburan wali, nggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar. Sami'u mastajabu lakum. Kalaupun kata Allah mereka mendengar, mereka tidak bisa beri apa yang kau minta. Sedangkan menyelamatkan dirinya saja setengah mati. Islam memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Tapi ziarah kubur ini, Pak, kita berdoa kepada Allah supaya diampuni dosa dan kesalahan mereka. Bukan kita berminta kepada mereka yang dia jadikan sebagai wasilah ya untuk supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, Pak. Yang boleh itu kita datang ziarah kubur lalu bacakan doa kepada Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Itu yang terang baca. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman di antara taman surga. Jangan jadikan kuburan mereka lubang di antara lubang api neraka. Itu doa kita. Jangan meminta-minta di sana supaya kita diberikan anak, dijadikan kita kaya, diangkat pangkat kita, ya, menjadi jabatan kita paling tinggi. Jangan yang seperti itu. Ini musyrik namanya. Nah, kalau kita mau dapat syafaat, Pak, hindari perbuatan kemusyrikan ini. Ini penghalang untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, yang memberikan syafaat setelah orang-orang soleh yang saya sebutkan tadi, puasa dan baca Quran. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan datang hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat bagi mereka yang rajin puasa, bagi mereka yang rajin baca Quran. Jadi datang ini puasa, ya Allah, saya memberikan syafaat buat dia karena dia rajin puasa. Makanya jangan pandang enteng, Pak, orang yang rajin puasa. Ya, dan antum yang rajin puasa ini, mohon maaf, jaga itu puasa. Karena Allah muliakan antum dari sekian banyak orang, antum yang dimuliakan puasa. Jangan sampai cuma puasa, tidak makan, tidak minum, dari mata ke sana kemari. Ya, ada puasa ya bahoba-hoba, ada puasa ke mall cuma mau cuci mata, ya, supermarket cuma untuk lihat-lihat yang seyogianya tidak kita lihat. Nah, ini ya bukan puasa yang saya maksud. Puasa di sini adalah berpuasalah tidak hanya untuk tidak makan dan tidak minum, tapi jagalah lisan ini dari perkataan yang Allah tidak ridhoi, dan jagalah perbuatan ini dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu puasa yang harusnya kita jaga. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an akan datang hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi mereka yang selalu membaca Al-Qur'an dan mereka yang selalu berpuasa.
Yaqulu siyam, puasa akan mengatakan, kata Nabi. Jadi berbicara ini puasa. Jangan antum bayangkan bagaimana Ustaz puasa berbicara. Keagungan Allah. Mungkin antum pernah dengar hadis pada hari kiamat nanti akan datang kematian, menjelma menjadi seekor kambing. Lalu dia melapor kepada Allah, ya Allah, aku adalah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan dia, musnahkan, sehingga di sana tidak ada mati lagi, karena kematian sudah Allah musnahkan. Makanya Allah bilang khalidina fiha abada. Di surga itu Pak sudah kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena sudah ada kematian, sudah tidak ada, Allah sudah binasakan. Nah kalau di dunia ini masih ada itu kematian. Jadi tadi pagi si fulan meninggal, siang lagi si fulan meninggal, malam lagi si fulan meninggal. Karena itu masih ada kematian. Nah di akhirat nanti Pak, kematian ini akan datang di hadapan Allah dan Allah musnahkan dia, sehingga tidak lagi kematian. Nah di sini kata Nabi SAW akan datang puasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mengatakan, yaqulu siyam, i Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahwatu bin nahar fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku ini puasa bilang ini, aku ini telah melarang dia makan dan minum, dan telah melarang dia untuk menikmati syahwatnya dari orang-orang yang lain, maka aku mau memberikan syafaat untuknya. Allah pun memberikan izin untuk dia berikan syafaat. Nah itu Pak, ya, jadi yang berpuasa ini, puasa akan datang hari kiamat, akan melapor ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, lalu Al-Qur'an lagi datang dan dia pun berkata, mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, malam hari orang-orang tidur, dia baca Al-Quran. Ya Allah, siang hari orang-orang sibuk bekerja, dia baca Quran. Maka aku minta izin untuk memberikan syafaat untuknya. Allah pun memberikan izin untuk memberikan syafaat bagi pembaca Al-Quran ini. Jadi Pak, orang yang puasa dan orang rajin baca Quran ini mulia sekali. Ya. Cuman kadang-kadang orang yang puasa dengan orang yang baca Quran tidak tahu menjaga kemuliaan itu. Jangan antum hafiz Quran, tapi mudah juga berbuat perbuatan yang maksiat dan dosa. Jangan. Jangan antum yang rajin Senin Kamis, tapi suka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat maksiat dan dosa. Jangan. Jaga muru'ah. Jaga status kita sebagai orang yang puasa dan seorang pembaca Quran. Karena kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjaga itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita insyaallah. Nah ini. Jadi Al-Quran dan puasa pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat, ya, kepada orang-orang yang rajin puasa dan orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Itu syafaat yang berikutnya. Kemudian syafaat berikutnya Pak, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar an yakhruju minha. Syafaat berikutnya adalah syafaat orang yang telah masuk neraka, sama dengan yang saya bilang tadi, karena dia punya teman orang soleh, karena dia punya anak penghafal Quran, karena dia punya anak mujahid fisabilillah, karena dia punya anak meninggal sebelum usia balik, maka meskipun kita sudah masuk neraka Pak, mereka-mereka ini akan memberikan syafaat kepada kita. Nah ini nih, syafaatun fi man dakhala an-nar an yakhruju minha. Kita mendapatkan syafaat sudah masuk neraka supaya dikeluarkan dari neraka. Wa qad tawatarat bihal ahadits wa ajmat alaihi sahabah wa tafaqa alaihi ahlul millata ma ada taifatain. Seluruh ulama, sahabat-sahabat Nabi bersepakat dengan syafaat ini. Jadi nggak ada perselisihan di kalangan ulama
ahli sunnah, kecuali dua kelompok, Mu'tazilah dan Khawarij. Fa innahum yunkiruna syafa'ah fi ahli al-ma'asi mutlaqan. Mereka mengatakan pelaku dosa tidak akan mendapatkan syafaat. Karena orang Khawarij, Pak, sebentar saya jelaskan, mungkin bingung apa itu Khawarij, Ustaz. Orang Khawarij itu, Pak, dia berkeyakinan pelaku dosa itu mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Nah, mereka ini disebut dengan golongan namanya Khawarij. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah sudah ada sejak di zaman Nabi SAW. Mereka ini Mu'tazilah dan Khawarij, yaitu pada waktu Nabi SAW meninggal, pengikut-pengikut Ali radhiyallahu anhu menginginkan yang jadi khalifah itu Ali, bukan Abu Bakar. Cerita yang cukup panjang, tidak cukup waktu untuk saya ceritakan kepada antum. Namun banyak sinyal hadis-hadis Nabi bahwa yang melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin setelah Nabi Abu Bakar. Di antaranya kata Nabi, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila." Andai aku diperintahkan untuk menunjuk teman yang paling kucintai, aku akan tunjuk Abu Bakar sebagai teman yang paling aku cintai. Itu kata Nabi. Dan pada waktu Nabi SAW pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang Nabi jadikan sahabatnya, pendampingnya waktu di jalan? Abu Bakar. Saya kadang-kadang melihat ini, Pak. Kalau Nabi mau aman safarnya, kan Nabi dikejar-kejar, bahkan dibuatkan sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Ternyata Nabi pergi, yang dia pilih dari sahabat-sahabatnya Abu Bakar. Saya berpikir, kenapa bukan Umar? Kalau Nabi mau nyaman, kalau saya, Pak, saya mau cari mana komandan, gitu kan? Mana yang tentara. Kalau dia yang kawal sama saya kan lebih aman begitu. Ini yang dipilih Abu Bakar, yang tua, yang hatinya lembut, gampang menangis. Ya. Kalau dia pilih Abu Bakar, semua orang takut. Apa kalau dia pilih Umar, semua orang takut sama Umar. Makanya waktu Umar hijrah itu kan, dia nggak sembunyi-sembunyi, dia langsung datang. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, siapa yang mau anaknya menjadi yatim, coba halangi aku mau hijrah. Ya. Nggak ada orang, takut mereka. Tapi Nabi SAW dikejar-kejar sampai pada akhirnya Surakah, ya, yang saya sudah ceritakan kepada antum, yang mendapati Nabi SAW di padang pasir, lalu dia pun memacu kudanya dengan kencang sampai akhirnya didapatkan Nabi SAW dengan Abu Bakar. Dia pun mencabut pedangnya yang panjang itu, lalu sambil berteriak kepada Muhammad, "Siapa yang melindungimu sekarang wahai Muhammad dari pedangku ini?" Nabi terdiam, Abu Bakar takut, kayaknya sudah ini ajal kami. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu bergemetar Surakah, gemetaran yang tidak biasanya, sampai pada akhirnya pedang yang di tangannya ini jatuh. Ya. Lalu Nabi ambil pedang tersebut. "Wahai Surakah, siapa yang melindungimu sekarang?" Ya. Jadi pada waktu Surakah bertanya kepada Nabi, "Siapa yang melindungimu wahai Muhammad dari pedangku ini?" Langsung Nabi berteriak, "Allah." Setelah bilang Allah, jatuh pedang dan gemetaran Surakah. Maka Nabi ambil pedang tersebut. Andai Nabi mau membunuhnya, selesai dia. Tapi Nabi tidak sekejam itu. Mungkin kalau orang, kalau saya, kita hampir mati gara-gara dia. Sekarang kita pakai kesempatan, tembak saja. Ya, tapi semua Nabi tidak begitu. Nah, kisah yang cukup panjang yang saya bilang kepada antum, ya. Ala kulli hal,
syahidnya bahwa orang yang sudah masuk neraka akan ada orang-orang tertentu yang bisa memberikan syafaat kepada dia, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Jikalau kita Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat, maka kita pun akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang sekali lagi yang menyelisih ini cuma dua kelompok, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah ini mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa itu mereka bainal manzilataini, tidak di surga, tidak di neraka. Itu Mu'tazilah. Akidahnya begitu, pemahamannya begitu. Kalau Khawarij, semua orang yang berbuat dosa masuk neraka kekal selama-lamanya. Kalau Murji'ah, semua orang buat dosa akan dapat ampunan dari Allah dan dia tetap masuk surga selama dia masih beriman. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah, orang yang berbuat dosa selain syirik, kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, langsung masuk surga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak mengampuninya, masuk neraka dulu, dibersihkan dia di sana, baru kemudian diangkat ke surga. Itulah ahli sunnah wal jamaah, pertengahan dari pendapat-pendapat yang tiga ini. Ya, itu panjang kalau saya ingin jelaskan. Cuman sekedar gambaran saja bagi antum, apa itu Mu'tazilah, apa itu Khawarij, apa itu Mu'tazilah, apa itu Murji'ah, apa itu Qadariyah. Ya, kita banyak kelompok-kelompok yang cukup terkenal kesesatannya. Yang mereka ini dalam sejarah disebut dengan Ahlul Kalam. Ya. Yang sebagian para ulama menyebutkan dengan filsafat. Ya. Tapi filsafat ini panjang bahasannya. Ya, jangan tersinggung bagi yang belajar filsafat. Ya, lebih terkenal di bahasa Arab dengan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ini mereka yang pemahamannya seperti ini. Makanya sekarang itu kalau ada orang pak sedikit-sedikit kafir, neraka, bid'ah, ya, yang begitu-begitu, ini Khawarij, Pak. Ya, Khawarij itu gampang dia mengkafirkan saudaranya Muslim. Makanya kemarin itu Pak, lama saya membahas kepada antum syu'batun min su'abil iman, cabang di antara cabang-cabang iman. Selama orang masih ada cabang iman ini, tidak boleh kita kafirkan dia, Pak. Ya, tidak seperti orang sekarang ini dengan mudah, dengan gampang mengkafirkan saudara muslimnya. Padahal tidak semudah itu, Pak. Ada ini, mohon maaf, orang cuman karena imamnya mungkin tidak fasih bacaannya, imamnya mungkin karena tidak kunut, mohon maaf, dia ini mau salat situ. Padahal Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, ulama besar ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian di belakang orang yang masih mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau dia masih bilang la ilaha illallah, Pak, terlepas bacaannya tidak fasih, banyak salahnya, sudah tidak ada giginya, ya, penyebutan hurufnya sudah berantakan, itu urusannya dia. Orang tetap datang salat di belakangnya. Artinya kalau sudah begitu, tahu diri dong. Sudah tidak usah kita jadi imam, ya, ganti orang lain. Cuma kadang-kadang orang dia setahu tidak fasih, dia setahu penyebutan huruf setengah mati, ya, karena habis giginya. Dia sudah tahu suaranya juga sudah setengah mati keluar, masih baku rampas untuk jadi imam. Ya, ini juga kan kasihan sebetulnya. Ya, akhirnya jamaah harusnya suka salat, cuma DP imam kok begitu, no. Ya, tapi kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, bahwa siapapun jadi imam selama dia masih bilang la ilaha illallah, boleh kita jadi makmum di belakangnya. Tapi kalau DP Tuhan selain, nah, itu lain lagi, Pak. Ini. Kemudian berikutnya adalah asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat yang berikutnya adalah syafaat yang akan diberikan oleh orang-orang soleh, teman-teman kita, Al-Quran, puasa, dan pemberi-pemberi syafaat ini, orang-orang yang beriman yang telah masuk surga,
dengan syafaat mereka akan diangkat derajat surga kita. Jadi tinggi lagi, Pak. Ya, karena kita orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi derajat surga kita, semakin wah surganya itu. Sama dengan hotel kan, Pak, ya. Ada yang bintang 3, ada yang bintang 5. Mungkin Bapak-bapak yang lebih tahu lah ya tentang bagaimana kualitas hotel bintang 5, bagaimana kualitas hotel bintang 3, kan begitu ya, beda. Nah, di surga juga, Pak, begitu. Surga yang di bawah dan surga yang di tengah jelas beda, apalagi surga yang di atas. Makanya kata Nabi SAW, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausil a'la. Kalau engkau minta doa untuk dimasukkan ke surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, itu surga Firdaus, bukan Masjid Firdaus, ya. Ya, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Itu disebutkan ya oleh Nabi SAW. Nah, di antara syafaat yang akan diberikan kepada orang beriman nanti di akhirat adalah syafaat bagi penghuni-penghuni surga untuk dinaikin ya tingkatan surganya. Yang terakhir ada yang disebut dengan syafaatun batilah. Syafaat yang batil. Syafaat yang sia-sia. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muddatsir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak berguna bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Ini disebut dengan syafaat batilah. Bagaimana itu? Satu, bisa nanti antum lihat di Al-Quran surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak berguna bagi mereka dan tidak bermudarat bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan, ya kami tidak menyembah mereka, kami hanya berharap syafaat mereka untuk diberikan kepada kami. Nah, Allah bilang ini tidak ada guna syafaat mereka ini. Sama dengan tadi saya bilang, datang kita di kuburan wali, minta-minta kepada wali supaya wali ini minta. Indonesia, Pak, ya, mohon maaf, banyak terjadi di Indonesia. Bahkan Allah sendiri yang langsung menafikan. Yang kedua, bisa nanti dilihat di surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una wa yabghuna ila rabbihimul wasilat ayyuhum aqrab. Mereka itu orang-orang yang berdoa dan berharap kepada Tuhan mereka wasilah. Ayyuhum aqrabu. Siapa mereka yang paling dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdzura. Jadi ada orang-orang yang selalu meminta-minta perantara dari orang lain untuk dimintakan kepada Allah. Padahal mereka-mereka yang kita minta jadikan perantara ini, mereka juga butuh ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada guna juga syafaat seperti ini. Kemudian yang berikutnya di surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, wali-wali, penolong-penolong selain Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah wali-wali ini, hanya saja kami ingin mereka yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini juga adalah syafaat yang tidak ada guna, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat-syafaat seperti ini yang disebut dengan syafaat manfiyah. Syafaat yang tidak ada guna, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Juga bisa dilihat di surah Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa yang paling sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak memberikan apa-apa sampai hari kiamat. Jadi ada orang yang menuhankan
benda-benda yang menuhankan kuburan-kuburan, yang terlalu mengkeramatkan ini dan itu, semua ini adalah syafaat manfiyah, tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mereka jadikan wali, sembahan-sembahan ini akan menjadi musuh, ya kata Allah Subhanahu wa taala, misalkan di surah Al-Ahqaf ayat 6-nya, wa hum an du'aihim ghafilun idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Bila dibangkitkan hari kiamat nanti kita ini, mereka-mereka yang kita keramatkan itu akan jadi musuh kita. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya, dan dengan ibadah-ibadah yang kita buat untuk mereka itu, itulah yang menyebabkan kita kemudian menjadi kafir. Nah, inilah nauzubillahi min dzalik, ya, dahsyatnya kita keliru, salah dalam masalah syafaat. Jadi syafaat kesimpulannya ada dua, ada syafaat yang bermanfaat, Pak, ada syafaat yang tidak bermanfaat. Syafaat yang bermanfaat itu ada dua, syafaatnya Nabi dan syafaatnya orang-orang soleh, ya, orang-orang syahid dan Al-Quran, puasa, dan yang saya sudah sebutkan tadi itu. Nah, ini syafaat-syafaat yang berguna. Maka kalau kita ingin dapat syafaat, Pak, carilah yang bermanfaat, yang memberikan syafaat. Jangan mencari syafaat dari yang justru akan menghantar kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang tidak mengizinkan kita untuk berpanjang lebar. Ala kulli hal, insyaallah ini hari-hari terakhir dari hari-hari yang mulia di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita gunakan sebentar malam insyaallah tahajud. Besok insyaallah juga tetap puasa, ya. Apalagi besok adalah jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya, sayang kalau tidak puasa besoknya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum mampu untuk berpuasa, bersedekahlah, ya. Apalagi kalau kita tahu dan berpuasa, bersedekah kepada mereka karena pahala besok ini begitu besar insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya kelebihan makanan, punya kelebihan pakaian, punya kelebihan rezeki, berbagi dengan orang. Besok, Pak, fadilah luar biasa. Jamaah haji sedang wukuf di Arafah, luar biasa, waktu yang mustajab. Kalau boleh besok jangan dulu ke pasar, jangan dulu ke tempat-tempat maksiat. Kita fokus untuk perbanyak ibadah kepada Allah, karena Masya Allah besok ini waktu yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.